Di hamparan hijau persawahan yang membentang, sebuah kearifan kuno kembali bersemi, menawarkan jawaban atas tantangan pertanian modern. Di tengah masifnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang kerap meninggalkan jejak kerusakan pada tanah dan lingkungan, sebuah sistem bernama integrasi padi itik hadir sebagai simfoni alam yang harmonis. Ini bukanlah sekadar metode bercocok tanam, melainkan sebuah filosofi pertanian yang mengembalikan keseimbangan ekosistem, di mana tanaman dan ternak bekerja sama dalam sebuah siklus yang saling menguntungkan. Bayangkan sebuah panggung orkestra, di mana tanaman padi adalah melodi utama dan ratusan itik adalah para pemain musik yang dinamis, menciptakan sebuah karya agung bernama pertanian berkelanjutan. Keberhasilan sebuah pertunjukan sangat bergantung pada pemilihan aktor yang tepat. Begitu pula dalam sistem integrasi padi itik, pemilihan varietas padi dan jenis itik yang sesuai adalah fondasi utama yang akan menentukan kesuksesan seluruh siklus budidaya. Tidak semua varietas padi cocok untuk berbagi panggung dengan itik. Padi yang dibutuhkan haruslah memiliki perakaran yang kuat dan batang yang kokoh, agar tidak mudah rebah atau rusak akibat aktivitas itik yang terus bergerak mencari makan. Varietas seperti Ciherang, Impari 30, Insinyur 64, dan Cisadane sering menjadi pilihan karena terbukti memiliki kriteria tersebut. Karakteristik perakaran yang dalam dan kuat menjadi sangat vital, terutama pada fase awal setelah itik dilepaskan. Akar yang kokoh akan memastikan tanaman padi tetap tegak berdiri meskipun tanah di sekitarnya terusik oleh kaki dan paruh itik yang sibuk mencari makan. Batang yang kuat juga menjamin tanaman tidak patah saat itik menyelinap di antara rumpun-rumpun padi. Kemampuan adaptasi varietas padi terhadap kondisi lahan yang kaya bahan organik dari kotoran itik juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan produksi gabah yang tinggi. Di sisi lain, tidak semua jenis itik cocok berperan sebagai pekerja di sawah. Itik yang ideal adalah yang memiliki sifat aktif, lincah, dan merupakan perenang serta pencari makan yang andal. Itik jenis lokal unggul seringkali lebih dianjurkan karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jenis seperti itik alabio atau itik lokal lainnya yang tidak terlalu besar menjadi pilihan yang baik, karena bobotnya yang ringan tidak akan terlalu merusak tanaman padi. Itik-itik ini secara alami memiliki insting untuk memangsa serangga, larva, keong, dan bahkan anakan gulma yang tumbuh di permukaan air dan lumpur. Selain karakter fisik dan perilaku, daya tahan terhadap penyakit juga menjadi faktor penting dalam memilih jenis itik. Itik akan menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sawah yang lembab, sehingga imunitas yang kuat sangat diperlukan. Pemilihan aktor utama yang tepat, baik dari dunia flora maupun fauna, adalah langkah strategis pertama yang akan memastikan panggung persawahan siap untuk sebuah pertunjukan sinergi alam yang produktif dan efisien, di mana padi tumbuh subur dan itik berkembang sehat. Setelah aktor utama terpilih, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan panggung atau lahan sawah agar siap menjadi habitat yang ideal bagi padi dan itik. Persiapan ini tidak hanya sebatas pengolahan tanah biasa, melainkan sebuah desain ekosistem mini yang terencana. Salah satu elemen penting adalah pembuatan pagar pembatas di sekeliling area sawah. Pagar ini bisa terbuat dari jaring atau waring plastik dengan tinggi sekitar 60 hingga 80 cm, berfungsi ganda, menjaga agar itik tetap berada di dalam area kerja mereka dan mencegah masuknya predator seperti biawak atau anjing. Di salah satu sudut sawah, perlu dibuatkan sebuah kandang sederhana atau tempat peristirahatan bagi itik. Kandang ini tidak perlu mewah, cukup sebuah gundukan pematang yang dilebarkan dan diberi atap peneduh. Fungsinya adalah sebagai tempat itik berlindung di malam hari, berteduh dari hujan lebat atau panas terik, serta sebagai lokasi pemberian pakan tambahan. Keberadaan kandang yang nyaman akan mengurangi tingkat stres pada itik dan menjaga mereka tetap sehat dan produktif selama berada di lahan persawahan. Manajemen air memegang peranan krusial dalam sistem ini. Ketinggian air harus diatur dengan cermat. Pada fase awal setelah tanam, air dijaga dangkal agar anakan padi dapat beradaptasi. Setelah padi berumur sekitar 2 minggu dan perakarannya sudah cukup kuat, ketinggian air dapat dinaikkan hingga sekitar 5 hingga 10 cm.
Ketinggian ini ideal bagi itik untuk dapat berenang dengan leluasa, mencari makan di antara rumpun padi, namun tidak terlalu dalam sehingga menenggelamkan tanaman padi yang masih muda. Air yang tergenang ini juga menjadi media hidup bagi banyak pakan alami itik. Penanaman padi itu sendiri disarankan menggunakan sistem tanam jajar legowo. Sistem ini memberikan ruang kosong yang lebih lebar di antara beberapa baris tanaman padi. Ruang inilah yang akan menjadi jalan raya bagi itik untuk bergerak bebas tanpa merusak tanaman. Jarak tanam yang lebih teratur juga memastikan setiap rumpun padi mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara yang baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih sehat dan seragam sebelum pasukan itik siap untuk diturunkan. Ketepatan waktu adalah kunci dalam mengerahkan pasukan itik ke medan persawahan. Melepaskan itik terlalu dini dapat berakibat fatal, karena tanaman padi yang masih sangat muda dan rapuh bisa rusak atau bahkan tercabut oleh aktivitas itik. Sebaliknya, melepaskan itik terlalu lambat akan mengurangi efektivitasnya dalam mengendalikan gulma dan hama yang mungkin sudah terlanjur berkembang biak. Waktu pelepasan yang paling ideal adalah sekitar 14 hingga 21 hari setelah tanam. Pada usia ini, perakaran padi sudah cukup kuat menancap di tanah dan batangnya sudah lebih kokoh untuk menahan pergerakan itik. Anak itik, meri, yang akan dilepaskan juga perlu dipersiapkan. Sebaiknya, pilih anak itik yang sudah berumur sekitar 14 hari. Sebelum benar-benar dilepas liarkan di sawah, itik perlu diadaptasikan terlebih dahulu selama 1 atau 2 hari di dalam kandang yang telah disiapkan di pinggir sawah. Proses adaptasi ini penting untuk membiasakan itik dengan lingkungan barunya, mengurangi stres, dan memastikan mereka siap untuk menjalankan tugasnya. Selama masa adaptasi, pakan dan air minum harus selalu tersedia di dalam kandang. Jumlah populasi itik yang dilepaskan harus disesuaikan dengan luasan lahan. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan persaingan pakan yang ketat dan meningkatkan risiko kerusakan tanaman. Sebaliknya, jika populasi terlalu sedikit, maka tugas pengendalian gulma dan hama tidak akan berjalan optimal. Sebagai panduan umum, untuk lahan seluas 1 hektar, dibutuhkan sekitar 300 hingga 450 ekor itik. Jumlah ini dianggap cukup efektif untuk menjaga kebersihan lahan, tanpa memberikan tekanan berlebih pada tanaman padi. Setelah proses adaptasi selesai dan waktu pelepasan tiba, itik dapat digiring keluar dari kandang menuju hamparan sawah. Pada awalnya, mereka mungkin perlu sedikit arahan, namun insting alami akan segera mengambil alih. Itik-itik tersebut akan mulai menjelajahi setiap sudut sawah, berenang di antara barisan legowo, dan dengan rakus mematuk pakan alami yang tersedia. Momen ini adalah awal dari sebuah kerja sama sinergis yang akan berlangsung hingga padi memasuki fase primordia atau bunting, yaitu saat di mana itik harus ditarik kembali ke kandang agar tidak memakan bulir padi yang mulai keluar. Begitu dilepaskan di lahan, itik segera bertransformasi menjadi para petani alami yang multifungsi. Peran pertama mereka yang paling menonjol adalah sebagai pasukan penyiang gulma yang sangat efisien. Dengan paruhnya, mereka mematuk dan memakan anakan gulma serta biji-bijian gulma yang mengapung di air. Aktivitas mereka yang terus bergerak sambil mengayuhkan kaki berselaputnya di lumpur secara konstan mengaduk lapisan atas tanah, mencegah biji-biji gulma baru untuk berkecambah dan tumbuh. Ini adalah proses penyiangan mekanis dan biologis yang berjalan tanpa henti, mengurangi bahkan meniadakan kebutuhan akan herbisida kimia. Selanjutnya, itik berperan sebagai satuan patroli pengendali hama biologis. Mereka adalah predator alami bagi berbagai jenis serangga, wareng, dan hama lainnya yang hidup di lingkungan sawah. Salah satu mangsa favorit mereka adalah keong mas, yang merupakan salah satu hama paling merusak bagi tanaman padi muda. Itik dengan rakus akan memakan anakan keong mas serta telurnya yang berwarna merah muda, secara signifikan menekan populasi hama ini tanpa perlu menggunakan pestisida moluskisida yang berbahaya bagi lingkungan. Tidak hanya mengambil, itik juga terus-menerus memberi. Saat mereka bergerak dan mencari makan, mereka secara simultan menyebarkan kotorannya ke seluruh penjuru sawah.
Kotoran itik adalah pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan nitrogen dan fosfor. Unsur hara ini dilepaskan secara perlahan dan terus-menerus, memberikan nutrisi esensial langsung ke zona perakaran padi. Proses pemupukan alami ini meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki strukturnya, dan merangsang kehidupan mikroorganisme tanah yang bermanfaat, mengurangi ketergantungan pada pupuk urea dan NPK buatan pabrik. Peran terakhir yang tak kalah penting adalah sebagai aerator tanah alami. Pergerakan kaki dan paruh itik di dalam lumpur membantu menggemburkan tanah di sekitar perakaran padi. Proses ini meningkatkan aerasi atau kandungan oksigen di dalam tanah, yang sangat vital untuk respirasi akar dan penyerapan unsur hara. Tanah yang lebih gembur dan kaya oksigen akan merangsang pertumbuhan akar yang lebih sehat dan menyebar luas, yang pada akhirnya menghasilkan tanaman padi yang lebih subur, lebih hijau, dan lebih produktif. Puncak dari simfoni alam di persawahan adalah saat panen tiba, yang dalam sistem padi itik berarti sebuah keuntungan ganda. Dari satu unit lahan dan dalam satu siklus tanam, petani tidak hanya akan menuai gabah dari tanaman padi yang tumbuh sehat dan subur, tetapi juga mendapatkan hasil dari ternak itik. Itik yang telah bekerja selama kurang lebih 2 bulan di sawah akan tumbuh menjadi itik dewasa yang siap untuk dijual sebagai itik pedaging, atau dipelihara lebih lanjut sebagai itik petelur. Ini adalah bentuk diversifikasi pendapatan yang nyata, mengurangi risiko kegagalan usaha yang bergantung pada satu komoditas tunggal. Secara ekonomi, sistem ini terbukti sangat menguntungkan. Pengurangan biaya produksi menjadi salah satu faktor utamanya. Petani dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian herbisida, pestisida, dan pupuk kimia secara signifikan. Biaya tenaga kerja untuk penyiangan gulma juga dapat ditekan. Di sisi lain, biaya pakan untuk itik dapat dihemat hingga 50% karena sebagian besar kebutuhan nutrisinya terpenuhi dari sumber alami yang melimpah di sawah, seperti gulma, serangga, dan keong. Kombinasi antara pengurangan biaya input dan peningkatan output, padi dan itik, ini secara langsung meningkatkan margin keuntungan dan kesejahteraan petani. Manfaat ekologis dari sistem padi itik bersifat jangka panjang dan mendasar. Dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian, sistem ini secara efektif memutus rantai pencemaran tanah dan air. Tanah menjadi lebih sehat, lebih subur secara alami, dan kaya akan keanekaragaman hayati mikroba. Ekosistem sawah menjadi lebih hidup dan seimbang, di mana berbagai organisme seperti cacing, katak, dan serangga non-hama dapat berkembang, menciptakan jejaring makanan yang stabil. Ini adalah langkah nyata menuju praktik pertanian yang melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pada akhirnya, integrasi padi itik adalah wujud nyata dari pertanian berkelanjutan yang cerdas. Sistem ini tidak hanya efisien secara ekonomi dan ramah lingkungan, tetapi juga berdaya tahan dan adaptif. Ia menawarkan model pertanian yang menghasilkan pangan yang lebih sehat, bebas dari residu kimia berbahaya, yang semakin dicari oleh konsumen modern. Dengan menerapkan kearifan ini, petani tidak lagi hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi manajer ekosistem yang handal, memanen hasil dari tanah yang subur sambil terus menjaga kelestariannya.